Oke, selamat pagi saudara-saudari semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Perkenalkan, saya Andi Triswoyo, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan gagasan tentang pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan ketidakamanan kerja atau job insecurity serta kesehatan mental. Sebagai informasi, video ini dibuat untuk memenuhi diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Durah Nafisah. Video ini secara teoritis akan mengkaji pada sebuah studi yang dilakukan oleh Rachel Donnelly, Rachel Sajdel, dan juga Matteo Varian pada jurnal Work and Occupation tahun 2012 berjudul Inequality in Household Job Insecurity and Mental Health Changes During the COVID-19 Pandemic. Sebagaimana kita ketahui dan alami bersama, pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19 adalah sebuah pandemi yang berasal dari virus SARS yang diduga berasal dari daerah Wuhan di Tiongkok pada akhir 2019. Nah, penyebaran virus ini merajalela melalui kontak antar manusia, biasanya melalui pernapasan ataupun juga bisa melalui udara sih, pernapasan dan sebagainya, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, yang menjadikan endemi ini resmi menjadi pandemi, ya kan, menyebar ke seluruh dunia pada awal 2020. Nah, di Indonesia sendiri, kasus pertama ditemukan pada bulan Maret 2020. Nah, akselerasi kasus COVID-19 di berbagai negara mengalami tren yang berbeda, namun cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, berbagai implikasi pada kehidupan sehari-hari telah muncul selama pandemi berlangsung, terutama dalam hal ketidakamanan kerja dan kesehatan mental para warga masyarakat. Nah, merebaknya korban yang terpapar COVID-19 telah menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah berbagai negara di dunia. Berbagai program untuk membatasi mobilitas massa terwujud dan dilaksanakan yang berakibat terbatasnya kegiatan atau kegiatan ekonomi, sosial maupun hiburan di tengah masyarakat. Dalam bidang ekonomi misalnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PPSBB maupun pembatasan kegiatan bermasyarakat atau PKM yang menjadi slogan dari pemerintah Indonesia memaksa pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Antara lain melalui pembatasan karyawan yang bekerja di kantor, pemberlakuan kerja jarak jauh yang dikenal dengan remote work atau work from home, pengurangan atau pemberhentian karyawan ataupun tenaga kerja, serta penggunaan teknologi informasi yang masif, misalnya untuk mendukung operasional kerja, seperti misalnya aplikasi conference maupun e-commerce, seperti Zoom, maupun yang lainnya. Selain dalam bidang ekonomi, implikasi serius juga muncul nih dalam bidang sosial, seperti dilakukannya berbagai kegiatan masyarakat yang terkait dengan pengumpulan massa, seperti perayaan Hari Besar Nasional atau agama, hajatan, rapat, dan sebagainya. Tak kayal berbagai implikasi tersebut menimbulkan dampak lain yang lebih luas dan dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi kelas menengah ke bawah, khususnya di masyarakat, tidak amanan kerja dan kesehatan mental. Nah, studi tentang ini dilakukan oleh Rachel Donnelly dan kawan-kawan di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19 di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19 merupakan kajian yang relevan untuk melihat seberapa serius sih sebenarnya dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung 2 tahun. Meskipun studi tersebut bertempat di AS, tetapi nalar yang sama dapat dipakai untuk memahami gejala yang sama di negara kita Indonesia. Menggunakan data representatif nasional dari Household Pulse Survey dari April 2020 sampai Maret 2021, ditemukan bahwa terdapat perubahan dalam distribusi yang tidak setara pada tidak keamanan pekerjaan menurut ras atau etnisitas dan tingkat pendidikan. Lebih jauh, minoritas ras atau etnisitas dengan latar belakang pendidikan yang rendah cenderung mengalami risiko tidak keamanan kerja yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini peneliti membuka tulisan dengan menyajikan fakta bahwa terdapat gejala kehilangan pendapatan yang dialami oleh rumah tangga Amerika dalam jumlah yang signifikan.
Hal ini dikarenakan kehilangan pekerjaan, pengurangan jam kerja, serta pemotongan gaji atau upah. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekhawatiran terkait prospek pekerjaan mereka di masa depan, mengingat pandemi tidak kunjung usai. Kondisi ini dialami oleh setiap pekerja di AS. Namun demikian, ketimpangan ketidakamanan ini lebih besar dialami oleh mereka yang kurang beruntung, seperti kalangan minoritas. Ketidaksetaraan yang ada kemudian diperparah oleh kondisi pandemi yang berkepanjangan. Studi terkait juga dilakukan oleh BINAH pada 2014, juga mengamini hal yang serupa, bahwasanya ketidakamanan kerja memicu perasaan keputusasaan atau hopelessness dan hilangnya pengendalian diri atau personal control di antara para pekerja. Dalam hal ini terlihat bahwasanya ketimpangan pendapatan maupun aset yang dimiliki oleh rumah tangga Amerika diperparah dengan ketimpangan ketidakamanan kerja. Nah, sehubungan dengan kesehatan mental nih, digunakan sebuah keluaran kesehatan mental terkait pengumpulan informasi tentang gejala depresi dan keresahan, ataupun juga kegelisahan. Survei yang dilaksanakan dalam versi two-item patient health questionnaire berusaha membandingkan frekuensi perasaan depresi sebelum dan sesudah munculnya pandemi. Dan hasil dari survei ini menunjukkan fluktuasi presentasi orang yang mengalami ketidakamanan pekerjaan dan kesehatan mental sepanjang pandemi berlangsung. Sebagai contoh, pada awal pandemi 28% atau lebih dari seperempat responden melaporkan gejala depresi dan 36% melaporkan gejala keresahan. Presentasi keduanya berbanding lurus nih dengan kasus COVID-19 yang berjalan. Nah, dari studi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dampak pandemi memang nyata dalam aspek ketidakamanan kerja dan kesehatan mental. Tidak hanya di AS, tapi juga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan manusia dalam berbagai hal, yang notabene menjadi tugas bersama, yaitu mewujudkan kehidupan negara yang sejahtera, adil, makmur, serta berkelanjutan. Negara dalam hal ini selalu menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk dapat menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menjaga keberlangsungan hidup warga negaranya dalam segala kondisi. Demikian video kali ini. Semoga saudara-saudari semua dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat. Nantikan terus video keren selanjutnya dari channel Andi. Terima kasih.